Kamu buang air kecil di mana, Kek? Tanya Bima melihat ke sekitar sungai. Di balik batu besar itu aja, Kak? Jawabku menunjuk sebuah batu besar di tepi sungai. Baiklah, hati-hati. Kami akan menunggumu di tepi jalan sini. Kalau ada apa-apa berteriak aja. Jawab Bima. Terdengar masih mencemaskanku. Oke, Kak Bima. Jawabku semangat dan melangkah menuju ke batuan besar di tepi sungai. Setelah aku sampai di balik batu besar tersebut, aku membungkukkan badan seperti mau buang air kecil. Badanku tertutup dengan batu, lalu mengeluarkan ponsel dari dalam saku dan mengirim pesan kepada Kak Angga memberitahu kalau ada 2 orang gadis bernama Ayu dan Nirani di balik pohon. Ponsel canggih tahan air yang sudah dipersiapkan untuk aksi balas dendam. Tidak lama kemudian, Kak Angga membalas pesanku. Sebaiknya kamu ikut Bima balik ke rumah, biar kakak yang mengurus 2 gadis itu. Aku keluar dari balik batu dan melangkah mendekati Bima dan Kak Angga berdiri di tepi jalan. Setelah menerima pesan dari Kak Angga, aku merasa tenang karena Ayu dan Nirani sudah ada yang akan menolong. Ayo Kak Bima, kita pulang, ajak aku kepada Bima. Biar kamu duduk di belakangku aja, Kay. Aku takut kamu terjatuh lagi menunggangi kuda, ujar Bima. Baiklah Kak, tapi kuda yang aku tunggangi ini gimana? Tanyaku. Biar kamu tarik talinya ada dan dia akan mengikuti kita. Oke Kak Bima, jawabku. Kalian duluan aja, aku mau buang air kecil dulu, kata Kak Angga yang udah aku mengerti maksud dari perkataannya. Baiklah Angga, kami pergi dulu, jawab Bima. Ayo oke. Bima mengelurkan tangan kepadaku dan aku menaiki punggung kuda, duduk di belakangnya. Aku dan Bima semakin menjauhi area sungai, hanya bisa berharap Kak Angga bisa membawa Ayu dan Nirani jauh dari sana, karena kalau tidak, bisa tertangkap lagi oleh Pak Guntur dan anak buahnya. Kematian Jaka dan Baro pasti mengguncang suasana dan mereka tidak akan tinggal diam. Of Guntur. Tuan Guntur, Tuan, teriak salah satu anak buahku yang diperintahkan mendekati Joni. Ada apa ini? Tadi suara Joni memanggil, sekarang Badun juga ikut berteriak. Gumamku dan melangkah ke halaman samping arah suara Badun. Sepertinya ada masalah di sana, Tuan, kata seorang anak buahku melangkah di belakangku. Saat aku sudah berada di halaman samping, mataku hampir tidak percaya apa yang dilihat. Joni mati. Bersimbah darah tergeletak di tanah, yang membuat aku semakin terkejut. Lehernya mengeluarkan darah seperti disayat pisau. Siapa yang berani melakukan semua ini kepada anak buahku? Joni mati, Tuan, kata Badun gugup melihat mayat Joni. Siapa yang berani melakukan semua ini? Aku masih terpana sambil mengepalkan tangan. Tuan Guntur. Dari arah belakangku, salah satu anak buahku yang lain berlari menghampiri dengan muka tegang. Ada apa? Kenapa kamu seperti melihat hantu? Tanyaku kepada anak buahku ini. Napasnya tersengal-sengal. Tuan, Bang Baro dan Tuan Jaka terbunuh, jawab anak buahku itu yang membuat duniaku terasa meronta. Jangan bohong kamu. Aku menarik kerah bajunya. Lihat tadi lorong bawah tanah, Tuan, jawabnya gugup. Aku langsung berlari ke dalam dan menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah. Sudah ada pintu salah satu kamar yang terbuka dan beberapa anak buahku berdiri di pintu tersebut. Aku melihat ke dalam kamar itu, rasanya tidak percaya dengan apa yang dilihat. Jaka mati dalam keadaan tidak berbusana di samping mayat Baro dan salah satu anak buahku yang lainnya. Putraku, aku berteriak memeluk mayat Jaka. Putra kesayanganku telah tiada. Tidak, ini pasti hanya mimpi. Tidak berapa lama kemudian istriku datang setelah dipanggil salah satu anak buahku yang lain. Jaka putraku, teriak istriku. Kami sama-sama memeluk mayat putra pertama kami dengan hati perih dan tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Siapa yang membunuh putraku? Siapa?
teriak istriku di sela tangisnya. Tidak ada yang menjawab. Semua anak buahku diam menundukkan kepalanya. Aku bangkit dan berdiri menatap ke sekitar. Periksa semua kamar di ruangan bawah tanah ini. Pastikan gadis-gadis itu masih ada di tempatnya. Perintahku kepada beberapa anak buahku. Baik tuan, jawab anak buahku dan sebagian dari mereka langsung bubar memeriksa semua ruangan bawah tanah ini. Ambil selimut itu, tutup badan anakku. Perintahku lagi kepada anak buahku yang berdiri di pintu. Ketika mayat itu kami bawa ke ruangan atas rumah, rasanya ini seperti mimpi buruk. Putraku yang terkenal kuat bisa mati dalam keadaan yang sangat memalukan. Sekilas aku lihat ini mirip cinta segitiga sesama jenis. Mustahil putraku mempunyai kelainan seksual. Apakah selama ini putraku menjalin hubungan dengan Baro di belakangku? Tidak, ini tidak mungkin. Jaka lelaki normal dan menyukai wanita, tidak mungkin dia mau mengurung Nirani kalau bukan melampiaskan hasratnya. Aku sangat tahu kalau Jaka menyukai gadis-gadis muda dan cantik sama sepertiku. Kenapa dengan putraku? Kenapa? Istriku masih menangis melihat mayat Jaka bersimbah yang sudah ditutup di selimut. Aku terpana melihat semua ini dan masih syok tidak percaya. Putraku mati mengenaskan dan juga terlihat sangat memalukan. Panggil Bima ke sini, perintahku kepada salah satu anak buahku. Bima tidak ada di rumah. Tadi dia izin pergi berkuda dengan Keke dan Angga. Jawab istriku dengan suara gemetar masih dalam keadaan sedih. Cari Bima, bawa dia ke sini. Perintahku lagi kepada anak buahku. Baik tuan, jawab salah satu anak buahku dan langsung berlari keluar mencari Bima. Kita harus melaporkannya ke polisi. Aku mau pelaku pembunuh putraku segera dipenjara atau mati, ucap istriku dengan penuh amarah. Jangan, aku tidak mau polisi mencium bisnis kita. Lagian belum tentu Jaka mati dibunuh orang lain. Aku lihat ketiga mayat ini mati saling bunuh-membunuh. Karena aku tidak melanjutkan kata-kataku. Karena apa? Tanya istriku. Karena terlihat seperti cinta segitiga sesama jenis di antara mereka. Jawab aku membaca posisi mayat putraku. Apa? Cinta segitiga sesama jenis. Istriku bangkit berdiri menatapku. Putraku itu laki-laki normal. Bagaimana mungkin kamu mengatakan putra kita kelainan? Istriku mendorong dadaku kesal. Tenanglah istriku, ini kenyataannya. Putraku tak juga menyukai laki-laki. Aku berusaha membuat istriku mengerti. Cukup. Kalau putraku kelainan, kenapa Nirani dikurungnya di kamar itu? Bisa jadi Jaka suka wanita dan juga suka sama laki-laki. Jawabku enggan menjelaskannya. Aku tidak percaya. Aku yang membesarkan putraku. Jawab istriku marah karena tidak setuju dengan penjelasanku. Aku diam berpikir. Tidak mungkin Jaka. Apakah mungkin ada musuh dalam selimut? Tuan, dua gadis itu tidak ada di kamarnya, kata seorang anak buahku. Brengsek. Aku melempar bekas botol minuman yang terletak di atas meja ke lantai. Bagaimana mungkin mereka bisa meloloskan diri? Kejar mereka, aku yakin mereka belum jauh dari sini. 11 orang anak buahku diperintahkan mencari dua gadis tahanan kami. Sudah bertahun-tahun aku punya bisnis ini. Tidak pernah terjadi pembunuhan dan tahanan lari. Apakah ada seseorang di balik semua ini? Mustahil seorang putraku yang punya ilmu bela diri mati dalam keadaan seperti memalukan dan kalah di tangan seseorang atau di tangan dua gadis itu. Jaka aku laki-laki yang sangat kuat. Begitu juga dengan Baro, salah satu orang kepercayaanku. Sementara itu di tepi sungai, Pov, Angga. Setelah aku pastikan Bima dan Kailani pergi menjauhi area sungai, aku melangkah mendekati pohon tempat bersembunyian dua orang gadis yang dikatakan Keke dipesannya barusan. Tentu, aku menarik tali kuda mendekati pepohonan itu. Jangan sakiti kami, kata seorang gadis di balik pohon. Wajah mereka tegang ketakutan. Jangan takut, aku kakaknya Keke, jawabku. Siapa di antara kalian yang bernama Ayu dan Nirani? Aku menatap mereka berdua. Keke sudah memberitahuku di pesan yang dikirimnya di ponsel tadi. Nama dua orang gadis di balik pohon ini. Aku Ayu,
jawab seorang gadis yang terlihat tidak setakut gadis yang satunya lagi. Aku Nirani, kata gadis satunya lagi dengan gugup. Keke membuatku menahan emosi. Bagaimana mungkin dia bertindak sendirian seperti kemarin? Aku sudah memperingatinya dan dia tetap keras kepala. Aku tidak tahu apa kejadian dan kenapa dia bisa membebaskan dua gadis ini. Pasti ada korban nyawa. Aku Angga, jawabku memperkenalkan diri. Kemana kami akan lari, Kak Angga? Tanya Ayu kebingungan melihat ke sekitar. Hari semakin gelap. Ayo, ikut aku ke rumah. Ada teman kalian juga di sana. Jawabku dan langsung menaiki punggung kuda. Mereka terdiam. Ayo naik. Aku meluruskan tangan. Tuan Guntur pasti akan menemui kami. Kami akan dibunuh karena Jaka mati. Ucap Nirani yang membuat aku sangat terkejut. Jaka mati? Tidak salah lagi. Keke pasti membunuh seseorang untuk menyelamatkan Ayu dan Nirani. Ini akan membuat Pak Guntur dan Bu Cumi beradang. Karena Jaka putra pertama mereka. Cepat, kita pergi dari sini. Aku akan mencari tempat bersembunyi untuk kalian. Ucapku masih mengulurkan tangan agar mereka ikut menaiki punggung kuda duduk di belakangku. Ada seseorang di balik semak, bisik Ayu menunjuk ke semak, tempat di belakang. Tidak jauh darinya berdiri. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Ayu. Semak-semak itu bergoyang seperti ada seseorang di baliknya. Dengan perlahan aku turun dari punggung kuda dan mencoba melihat sosok di balik semak-semak tersebut. Aku siap-siap mendekati dan melihat siapa yang ada di balik semak-semak tersebut. Dari goyangan semak-semak itu aku yakin ada seseorang di baliknya. Hati-hati Kak Angga, ucap Ayu tetap berdiri di balik pohon. Jika aku dalam situasi sulit, kalian lari dan jangan pedulikan aku. Ucapku tegas dan Ayu serta Nirani menganggukkan kepala menjawab. Aku takut yuk, ucap Nirani memegang tangan Ayu gugup dan gemetar. Kita siap-siap lari kalau itu anak buahnya Tuan Guntur, jawab Ayu. Saat aku mendekati semak-semak itu, ada seseorang memakai jaket hitam dan mencoba lari dari balik semak-semak. Namun aku berhasil menarik jaketnya dari belakang, sehingga dia kesulitan berlari. Aku terus menariknya sekuat tenaga, dia mencoba melawan dan melayangkan tencunya kepadaku. Tapi aku berhasil menghindar. Dari cara gerakannya dia bukan seseorang yang ahli ilmu bela diri. Aku membalikkan badannya dengan menarik tangannya. Saat aku berhasil, samar-samar aku melihat wajahnya. Karena hari semakin gelap. Dia seorang wanita seumuran dengan Bu Cumi. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Siapa kamu? Tanya aku memelintir kedua tangannya sehingga dia kesulitan melawan. Lepaskan aku, katanya dengan wajah mengernyit menahan sakit. Ibu, teriak Nirani dan mendekat. Lepaskan Kak Angga, dia ibuku, ujarku Nirani. Aku melepaskan tangan wanita itu. Aduh, sakit, ucap wanita itu dan setelah itu dia menatap Nirani. Nirani, betulkah kamu ini nak? Wanita itu langsung memeluk Nirani. Ibu, aku sangat merindukan ibu, jawab Nirani di sela tangisnya. Ibu dan anak itu saling berpelukan melepas rindu, seperti sudah lama tidak bertemu. Ibu terus mencarimu, ibu yakin kamu masih hidup, kata wanita yang dipanggil ibu oleh Nirani. Tuan Jaka telah mengurungku, Bu. Pak Baro juga menjualku kepadanya, kata Nirani dengan air mata membasahi pipi. Maafkan ibu, seharusnya ibu tidak menikahi laki-laki bajingan itu. Maafkan ibu, nak, kata Minten dengan penuh penyesalan. Seorang gadis bernama Keke menyelamatkanku, Bu, kata Nirani lagi. Minten melepaskan pelukannya. Mana Keke? Tanya Minten. Keke sudah pergi, jawabku. Bu, ini Kak Angga yang akan menolongku. Dia kakaknya Keke, ucap Nirani menunjukku. Itu Ayu, kami sama-sama tahanan Tuan Jaka. Nirani menunjuk Ayu. Kamu salah satu gadis korban mereka juga? Ibunya Nirani melihat ke Ayu. Iya Bu, jawab Ayu. Syukurlah kamu juga bisa lolos dari mereka. Maafkan aku kira kamu anak buahnya Tuan Guntur, kata ibunya Nirani padaku. Jadi ibu yang bernama Bu Minten? Betul, dari mana kamu tahu? Kayaknya udah cerita tentang ibu, jawabku. Aku menceritakan kepada Bu Minten
apa yang diceritakan kakek tentang dia. Ayu dan Nirani juga menceritakan kenapa mereka bisa bebas dari ruangan bawah tanah rumah kayu miliknya Pak Guntur, serta matinya Baro, Jaka, dan anak buah Jaka yang lainnya. Jadi rumah itu ada ruangan bawah tanahnya? Mata Bu Mintan langsung membulat. Iya Bu, jawab Nirani.